Ketika Murni membuka pintu jendelanya, di sini Murni melihat dengan mata kepalanya. Sosok pocong abu sudah berdiri di hadapannya dengan lidah yang menjulur panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya, Ryu.Wijaya91, karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan teror pocong abu. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Di suatu daerah di Jambi sekitar tahun 1975 lalu pernah menghebohkan warga sosok pocong yang hampir selama 40 hari meneror warga satu kampung. Jadi dikisahkan di kampung tersebut hiduplah seorang pemuda yang bernama Abu yang tinggal bersama kedua orang tuanya di sekitaran tahun 75 di Jambi. Abu ini memiliki seorang kekasih yang bernama Murni, yang mana Abu dan Murni ini sudah lama berpacaran. Ya kalau boleh dikatakan cinta pertama lah. Cinta pertama Abu adalah Murni dan cinta pertama Murni adalah Abu. Mereka tinggal berdekatan, mereka tinggal di satu RT. Kedua orang tua Abu dan kedua orang tua Murni, mereka saling bertetangga dan saling mengenal dekat. Pada suatu hari ketika Abu sudah mulai dewasa, Murni sudah mulai dewasa, tumbuh menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Boleh dikatakan menjadi primadona lah di kampungnya. Murni yang memiliki rambut ikal panjang sebatas pelipatan kaki. Memang kehidupan Murni ini selalu diatur oleh kedua orang tuanya, karena Murni ini adalah satu-satunya anak dari keluarga tersebut. Sedangkan Abu yang orang tuanya adalah pedagang di salah satu pasar tradisional yang ada di Jambi, keseharian Abu ini ikut orang tuanya berdagang. Ketika barang dagangan dari keluarganya Abu ini yang dijajakan di pasar tersebut oleh kedua orang tuanya ini sudah habis, Abu ini nyambil untuk menjadi kuli panggul. Jadi pekerjaan apa saja akan diambil sama si Abu ini untuk menopang perekonomian keluarganya. Sedangkan Murni ini enggak. Keluarga Murni ini adalah keluarga saudagar yang cukup terkenal lah, ya, memiliki beberapa kios di pasar tersebut. Nah, ketika kedua orang tua Murni tahu kalau selama ini anaknya dekat dan berpacaran dengan Abu, orang tua Murni marah. Awalnya kisah cinta atau kisah asmara Abu dengan Murni ini selalu ditutupi oleh Murni dan Abu. Mereka berhubungan secara diam-diam, namun keakraban dan kedekatan si Murni dengan Abu ini tercium oleh keluarganya karena banyaknya laporan dari tetangga melihat kalau Murni dan Abu ini sering dua-duaan, sering jalan bareng. Dan pada suatu hari Murni ini pun ditanya sama kedua orang tuanya, "Murni, kamu benar pacaran sama si Abu? Bapak sama ibu dengar kamu dekat, kamu sering jalan sama si Abu." Di sini Murni sempat membantah pertanyaan atau tuduhan dari kedua orang tuanya ini. Murni sama sekali tidak mengaku kalau Abu dekat atau berpacaran dengan Murni. Begitu juga si Abu ini. Ditanyalah sama kedua orang tuanya, "Bu,
kamu pacaran sama Murni. Nak, kamu sadar dirilah. Kamu gak pantas sama si Murni. Murni itu orang kaya, sedangkan kita cuman pedagang biasa di pasar. Abu pun sama dengan Murni. Abu menutupi hubungannya dengan Murni dan pada suatu ketika kisah asmara Murni dengan Abu ini sudah tidak dapat ditutup-tutupi lagi karena adik dari ayahnya Murni memergoki langsung kalau Murni dan Abu ini sedang duduk di suatu tempat, ya. Jadi rumah mereka ini masih rumah panggung. Mereka mandinya itu harus ke sungai dan di dekat desa mereka tuh ada sebuah jembatan. Nah, Murni dengan Abu pada suatu sore bertemu di sana, sedang duduk dua-duaan di sana, sedang pacaran di sana, dan seketika paman dari Murni ini lewat. Melihat kalau Murni ini sedang duduk mesra dengan Abu. Lantas di situ Murni langsung dibawa pulang, langsung disidang oleh orang tuanya. Nah, setelah hari itu Murni ini dikekang. Murni ini udah nggak boleh keluar rumah lagi, dan Abu pun begitu. Orang tua Abu ini malu ya, diomongin lah sama warga-warga desa, sama warga-warga kampung. Abu ini dianggap sengaja mendekati Murni, cuman ngejar hartanya saja untuk memperbaiki perekonomian keluarganya. Sedangkan kedua orang tua Abu ini sudah melarang keras. Nah, ingat nak, sadar diri nak. Kamu tuh gak pantas dekat dengan Murni, anak saudagar kaya. Tapi anggapan warga ini berbeda. Warga malah berpikir kalau orang tua Abu ini senang kalau anaknya berpacaran dengan Murni dan ngarep-ngarep Abu dan Murni ini bisa menikah. Nah, semenjak dari hari itu Murni dan Abu pun sudah tidak pernah bertemu lagi. Abu terus ya dibawa ke pasar sama orang tuanya, Murni terus dikurung sama kedua orang tuanya, hingga pada suatu ketika orang tua Abu yang sudah kadung malu, sudah terlanjur malu karena dihina sama warga-warga desa. Mereka menganggap sengajalah orang tua ini membiarkan kalau Abu ini pacaran sama Murni biar dapat hartanya. Ibu dari Abu ini memperkenalkan Abu dengan kerabatnya, seorang wanita untuk dijodohkan, disegerakan menikah dengan Abu. Menurut cerita, wanita yang dijodohkan dengan Abu ini memang bagikan langit dengan bumi. Kecantikannya sangat jauh berbeda dengan Murni. Yang mana Murni ini kalau digambarkan ya seperti orang Indo, seperti blasteran orang Barat. Tubuhnya tinggi, rambut ikal panjang, rambut itu sakingan panjangnya itu sebatas pelipatan kaki. Sedangkan calon istri dari Abu ini ya bagikan langit dan bumi lah perbedaan antara Murni dengan calon istri si Abu ini. Jelas-jelas di sini Abu memperingatkan kepada kedua orang tuanya. Kalau Abu terus dipaksa menikah dengan wanita itu, Abu menolak keras dan dia ingin mengakhiri hidupnya. Tapi orang tua Abu nggak mau mendengarkan apa yang dikatakan anaknya. Hingga pada suatu ketika pernikahan Abu dengan wanita yang dijodohkan ibunya pun tidak dapat dielakkan. Nah, jadi Abu ini sebelum dia menikah dengan wanita pilihan orang tuanya, Abu ini sempat mendatangi Murni pada suatu malam, mengendap-endap, mengetok kaca kamar dari si Murni ini. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Murni. Ini Bang Abu, Mur. Buka, Mur. Lantas di sini Murni pun membuka jendela tersebut dan Murni berbisik kepada Abu, "Bang, Abang ngapain kesini? Nanti kalau tahu sama bapak sama ibu jadi berabe." Abu cuman mengatakan kepada Murni, "Mur, Abang mau dijodohkan sama orang tua Abang. Yuk kita kawin lari." Nah, di sini Murni tidak mau mengikuti ajakan Abu untuk kawin lari. Murni masih berpikir panjang lah. Ya, masih memikirkan kedua orang tuanya dan Murni menolak ajakan dari si Abu. Di sini Abu mengatakan kepada Murni, "Sampai mati, Mur, Abang gak ikhlas menikah dengan wanita yang dijodohkan oleh ibu Abang. Abang cuma mau menikah sama kamu. Kalau kamu menolak ajakan Abang, Abang rela mati, Mur." Nah, di sini juga Murni gak terlalu gak terlalu mendengarkan apa yang dikatakan si Abu. Murni cuma menganggap kalau Abu ini sedang terbawa suasana, sedang terbawa emosi, dan lalu pada malam itu Murni pun secara pelan-pelan
mengingatkan Abu, kalau cinta kita tidak direstui oleh kedua orang tua kita, Bang, ya bagaimana kita bisa bersatu? Abu pun di sini kecewa mendengar apa yang dikatakan oleh Murni. Abu pun pulang. Beberapa hari setelah Abu menemui Murni pada malam itu, mengajak Murni untuk kawin lari. Resepsi pernikahan Abu pun diselenggarakan. Acara tersebut diadakan besar-besaran karena istri Abu ini, kerabat dari ibunya ini, beliau orang Minangkabau, yang mana kalau orang Minangkabau secara tradisi ya, kalau untuk mempelai laki-laki ini dibeli ya, adat istiadatnya seperti itu. Jadi Abu ini diberikan uang ya, seperti mas kawin kayak gitulah, diberikan mas kawin, dan uang yang diberikan oleh mempelai wanita ini semuanya dialokasikan untuk resepsi acara pernikahan Abu ini. Sengaja dibikin besar-besaran untuk membuktikan kepada warga kampung kalau Abu ini kalau nggak menikah sama si Murni masih tetap dapat wanita yang pantas, wanita yang juga berduit. Jadi resepsi pernikahan Abu pun diselenggarakan di sekitaran tahun 75 itu. Kalau acara pernikahan ya diadakan mulai dari hari Jumat, hari Sabtu sampai hari Minggu, itu sudah tergolong acara yang sangat besar sekali. Yang biasanya yang mengadakan acara selama 3 hari itu adalah saudagar-saudagar kaya. Acara pernikahan Abu diselenggarakan selama 3 hari. Hari Jumat Abu akan nikah, hari Sabtu semua persiapan itu dikumpulkan, tamu undangan sudah mulai datang, dan hari Minggu Abu dan istrinya pun duduk bersanding. Nah, setelah semua prosesi adat diselenggarakan, akad nikah diselenggarakan, pesta yang meriah diselenggarakan, hari Sabtu berlalu. Malam Senin merupakan malam pertama untuk pasangan pengantin baru ini, yang mana tradisi di Jambi kalau pengantin baru ya, itu tangannya itu menggunakan inai, baik itu perempuan maupun laki-lakinya. Jadi di pagi Senin itu Abu ini di rumahnya masih ramai, sanak familinya masih ramai berkumpul, tenda pun masih berdiri. Semua alat-alat yang digunakan untuk resepsi pernikahan belum dibongkar. Di pagi Senin itu Abu ini keluar dari kamar, keluar dari rumah menuju ke sungai untuk mandi. Rumah-rumah yang ada di sana rumah panggung, di sana kamar mandinya nggak ada, jadi mereka ini dekat dengan sungai. Jadi Abu ini ya, berjalan kaki dari rumahnya menuju ke jamban yang ada di sungai. Abu ini membawa handuk, membawa ember untuk perlengkapan mandi yang isinya ada sabun, odol gigi, dan perlengkapan-perlengkapan lain. Abu berjalanlah menuju ke jamban tempat biasa dia mandi. Di dekat jamban biasa si Abu ini mandi, itu ada sebatang pohon beringin yang cukup tinggi. Jadi di bawah pohon beringin itu adalah sungai. Di sungai itu ada jamban yang biasa digunakan Abu dan keluarganya untuk beraktivitas, untuk mandi, nyuci, dan lain-lain. Di pagi hari itu, entah apa yang dipikirkan oleh Abu setelah dia meletakkan ember sabunnya di jamban di bawah pohon beringin yang cukup besar. Abu yang sudah mempersiapkan seutas tali menggantung lehernya di pohon beringin yang tinggi tersebut. Jadi pada pagi itu warga ini bingung, kok Abu dari subuh dia ke jamban, dia bilang mau mandi, kok ya nggak balik-balik. Disusul lah sama keluarganya Abu. Orang yang nyusul ke jamban untuk nyariin si Abu ini bingung, loh kok kotak sabunnya ada di sini, Abunya nggak ada. Nah, orang yang mencari Abu ini nggak ngelihat kalau Abu itu sudah tergantung di atas kepalanya di dahan pohon beringin yang condong ke sungai. Jenazah Abu sudah tergantung dengan leher yang terikat. Orang itu tidak melihat. Dia kembali ke rumah mengatakan kepada kedua orang tua Abu kalau Abu nggak ada. Mereka di sini masih berpikir positif lah. Mungkin Abu entah ngeluyur kemana lah sebelum dia mandi. Hingga pada pagi itu, beberapa warga yang beraktivitas untuk mengantar anaknya sekolah dengan menggunakan sepeda
Mereka melalui jalan di dekat sungai tersebut. Salah seorang warga melintas di pinggir sungai yang ada pohon beringinnya itu memperhatikan dari jalan. Itu apa ya yang tergantung di dahan pohon beringin yang condong ke arah sungai? Karena pada pagi itu ya, mentari belum bersinar dengan terang. Ya, keadaannya masih pagi. Jasad Abu yang tergantung di dahan beringin tersebut masih samar-samar. Ya, masih samar-samar, dan salah satu warga ini mencoba untuk mencari tahu. Mendekati lokasi Abu gantung diri ini, dia melihat ke atas. Ketika dia jelas melihat sosok yang tergantung di dahan beringin tersebut, warga ini pun berteriak, "Astagfirullahalazim, Abu, Abu, tolong Abu!" Lantas warga ini pun berlari ke rumah keluarganya Abu, mengatakan kepada kedua orang tua Abu kalau Abu gantung diri di jamban, gantung diri di dahan pohon beringin tersebut. Kedua orang tua Abu dengan beberapa warga yang mendengar teriakan yang sangat histeris pada pagi hari itu pun berkumpul melihat ke lokasi kejadian. Ternyata Abu sudah meninggal dunia dengan kondisi yang sangat mengenaskan sekali. Abu masih menggunakan celana yang digunakan Abu untuk tidur pada malam hari itu. Bagian leher Abu ini terikat seutas tali dan lidahnya menjulur sebatas dada. Handuk yang dibawa Abu untuk mandi masih terselempang di bahunya. Bahkan di sini cincin kawin dan jam tangan Abu masih digunakannya. Tidak ada satu warga yang berani menurunkan jenazah Abu sebelum polisi datang ke lokasi kejadian. Pada pagi itu, sebelum polisi datang ke lokasi kejadian itu sangat ramai sekali. Layaknya seperti pasar malam. Karena kasus atau kejadian bunuh diri ini baru pertama kejadian di kampung tersebut. Jadi semua warga berkumpul melihat kalau Abu yang baru kemarin melaksanakan prosesi pernikahan yang sangat mewah sekali, sekarang sudah tidak bernyawa lagi, mati dengan cara yang sangat mengenaskan sekali, gantung diri dengan lidah yang menjulur sampai ke dada. Setelah pihak polisian datang, jenazah Abu diturunkan dari dahan pohon beringin yang sangat tinggi sekali. Polisi mengatakan kalau ini adalah pure tindakan bunuh diri, karena setelah divisum dari bagian tubuh Abu ini tidak ada tanda-tanda kekerasan. Jadi setelah polisi mengatakan kalau Abu ini memang benar-benar melakukan tindakan bunuh diri, jenazah Abu pun segera dikebumikan oleh pihak keluarga. Bahkan di sini, menurut cerita yang saya dapat, ketika jenazah Abu selesai dimandikan, dikafani, dipocongi, bagian lidah Abu ini tidak dapat dimasukkan ke dalam lagi. Jadi ketika jenazah Abu ini dikafani, lidahnya Abu itu digulung, dimasukkan ke dalam, dan rahangnya ini diikat agar lidahnya itu tidak menjulur keluar lagi. Setelah jenazah Abu dikebumikan siang hari pada hari Senin tersebut, pada malam Selasa, penampakan-penampakan aneh yang sama sekali belum pernah terlihat di kampung tersebut pun mulai terlihat, terutama di sekitaran rumah si Murni pada malam Selasa tersebut. Di sini Murni yang masih belum percaya dengan tindakan yang dilakukan sama si Abu. Dia masih terngiang-ngiang ucapan yang disampaikan oleh Abu ketika malam-malam mengetok kaca kamar dari si Murni. Abu mengatakan, "Dek, kita kawin lari, Dek." Murni mengatakan, "Gak mau." Murni masih memikirkan orang tuanya, dan di sini Abu bersumpah, "Abang gak ikhlas menikah dengan wanita yang dijodohkan oleh ibu abang. Abang lebih rela mati." Ternyata apa yang dikatakan Abu itu memang benar-benar dilakukannya. Setelah Abu menikahi wanita tersebut, Abu langsung gantung diri pada malam itu. Di sini Murni yang masih terasa sangat sedih sekali. Di kegelapan malam terdengar seperti ada suara orang yang mengetuk pintu jendela kamar Murni. Tek 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 tek. Tek 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 tek. Awalnya di sini Murni mengabaikan suara yang didengarnya. Lagi-lagi suara ketukan itu terdengar. Tek 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 tek. Tek 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 tek.
Ditambah dengan suara yang sudah tidak asing lagi didengar oleh Murni. Dek, dek, buka dek, dek, tak 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 tak, tak 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 tak. Di sini Murni sudah mendengar kalau ada suara di balik jendela memanggil-manggilnya. Tapi Murni belum percaya kalau suara itu adalah suara Abu. Murni mengabaikan suara tersebut, namun suara yang memanggil-manggil nama Murni semakin keras dan semakin terdengar jelas. Dek, dek, Murni, buka dek, ini abang, Abu. Murni yang gak percaya kalau Abu yang tadi siang baru mati, tadi siang baru dikebumikan, malamnya lo kok bisa ngetok-ngetok pintu kamarnya, manggil-manggil dan mengatakan kalau abang di luar. Murni menganggap kalau ini ada orang yang iseng yang ngerjain Murni. Lantas di sini Murni pun ngebuka pintu jendela yang diketok-ketok. Murni membuka, dan ketika Murni membuka pintu jendelanya, di sini Murni melihat dengan mata kepalanya. Sosok pocong Abu sudah berdiri di hadapannya dengan lidah yang menjulur panjang. Sosok itu berkata kepada Murni, "Dek, ikut abang yuk dek, ikut abang." Murni pun langsung tergeletak jatuh pingsan, dan kedua orang tua Murni mendengar suara jatuh, suara gedebuk dari dalam kamarnya. Kedua orang tua Murni pun langsung masuk ke kamar Murni, dan sosok pocong Abu pun tiba-tiba menghilang. Kedua orang tua Murni ini bingung. Kok anaknya bisa pingsan? Ngapain dia tengah malam kayak gini ngebuka pintu jendela? Ketika Murni sudah sadar, ketika Murni sudah siuman, kedua orang tuanya pun bertanya kepada Murni, "Nak, kamu kok bisa pingsan? Ngapain kamu buka jendela malam-malam kayak gini?" Murni menceritakan semua. "Pak, Abu mati jadi hantu, Pak. Astagfirullahaladzim." Bapaknya Murni lah orang yang paling ketakutan mendengar kalau Abu ini mati jadi hantu. Karena bapaknya Murni ini punya story yang gak bagus, punya pengalaman buruk yang gak bagus dengan si Abu. Nah, di sini ternyata ya, bapaknya si Murni ini ketika bertemu dengan Abu sebelum Abu ini meninggal dunia, bapaknya Murni ini pernah ngecengin si Abu, pernah ngeledek si Abu lah. "Bu, pantas lah kamu dapat istri kayak gitu. Ya nggak mungkin lah kamu dapetin anak aku yang cantik. Tuh, istri kamu yang sekarang yang dipilihin sama ibu kamu, yang dijodohkan sama kamu itu pantas. Kamu miskin, cocoknya ketemu dengan orang jelek." Bapaknya si Murni itu sempat mengatakan hal itu 2 hari sebelum Abu ini bunuh diri. Jadi ketika mendengar kalau Abu ini mati jadi hantu, bapaknya Murni ini sangat histeris sekali. Nah, jadi kabar kalau Abu ini mati jadi hantu, ya, itu langsung heboh lah. Warga kampung semua udah langsung pada tahu. Ya, cerita kalau tadi malam si Murni didatangi sama si pocong Abu. Murni diajak kabur, diajak kawin lari sama pocongnya si Abu. Itu sudah menyebar luas, sampailah ke telinga kedua orang tua Abu dan istrinya Abu. Nah, selain Murni, orang kedua yang diganggu oleh sosok penampakan pocong Abu ini adalah istri sah dari si Abu. Setelah pada malam itu, sosok pocong Abu ini mendatangi Murni. Sosok pocong Abu ini kembali ke rumah, menemui istrinya di dalam kamar. Istri Abu yang jelas lah ya, beliau sangat sedih sekali. Suaminya baru sehari dinikahi sama istrinya ini, keesokan harinya sudah mati gantung diri. Ya, mati dengan cara yang sangat mengenaskan sekali. Pada malam itu, menurut cerita yang saya dapatkan, istrinya Abu ini belum tidur. Sekitar jam 12:30 dini hari, istrinya Abu ini cuma berbaring lah di tempat tidurnya, di ranjang pengantin baru. Ya, di ranjang yang masih didekorasi, istrinya ya cuma ngelamun aja. Ya, sambil melihat ke atas kayak gini, dan tiba-tiba dari sampingnya terdengar suara, "Dek, Dek, abang dek, abang kembali dek, abang balik dek."
Suara itu terdengar jelas sekali dari kuping sebelah kanan istrinya Abu. Istrinya Abu pun melirik ke kanan. Ketika dia melihat ke kanan, sosok pocong Abu dengan lidah yang menjulur panjang sudah berbaring di tempat tidur tersebut. Tapi di sini istrinya Abu ini sama sekali nggak kaget. Istrinya Abu ini sama sekali nggak ketakutan. Malah dia bertanya dengan sosok pocong itu, "Bang, abang kenapa bang? Abang kenapa mati bunuh diri bang? Abang malu menikah dengan aku." Lantas sosok pocong itu pun berinteraksi dengan istrinya Abu ini. Sosok pocong Abu yang lidahnya menjulur panjang itu mengatakan kepada istrinya Abu, "Abang bukan gak cinta sama kamu. Memang abang tidak mau menikah dengan kamu. Orang tua abang yang memaksa abang menikah dengan kamu. Bukan salah kamu, salah kedua orang tuaku, salah ibuku." Lantas di sini, ketika istrinya si Abu ini menangis mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya ini, pocong Abu pun seketika meninggal. Jadi ketika mendengar informasi dari warga kalau sosok Abu ini gentayangan jadi pocong dengan lidah yang menjulur panjang, istrinya Abu ini udah gak heran lagi. Dia sudah tahu. Bahkan ketika kedua orang tua Abu, mertua dari wanita ini, mengatakan kepada istrinya si Abu ini, "Nah, nanti kalau kamu mendengar cerita dari warga, kalau suami kamu mati jadi hantu, kamu jangan dengarin. Itu cuman fitnah." Tapi di sini istrinya Abu mengatakan kepada kedua orang tuanya, "Bu, Pak, itu bukan fitnah. Tadi malam abang pulang. Abang tidur di samping aku. Abang kembali dengan wujud pocong dengan lidah yang menjulur panjang." Kedua orang tua Abu pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh mantunya, karena mantunya ini menceritakan semua asal-usul atau tragedi yang sebenarnya dialami si Abu ini. Asalnya tuh dari mana, penyebab Abu ini mati gantung diri itu, istrinya nih kok bisa tahu, sedangkan itu rahasia keluarga. Cuman kedua orang tua Abu dan almarhum Abu lah yang tahu kalau Abu ini terpaksa menikah. Lantas di sini, istrinya Abu pun pada hari itu juga berpamitan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Karena dia yakin kalau dia kembali ke rumah kedua orang tuanya, sosok almarhum Abu, sosok pocong Abu tidak akan menghantuinya lagi. Lantas di sini kedua orang tua Abu pun nggak bisa lah menahan permintaan dari mantunya ini. Beliau pun pulang ke rumah kedua orang tuanya dengan kesedihan, dengan kekecewaan, mengetahui kalau pernikahan yang dijalankannya, pernikahan yang dilakukannya dengan almarhum Abu merupakan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Tapi di sini, teror-teror dari pocong Abu tidak habis sampai di situ saja. Teror yang paling berat dialami oleh Murni. Hampir setiap malam, Murni ini didatangi oleh sosok pocong Abu. Murni mau dipindahkan kemana saja. Dipindahkan ke rumah saudaranya yang terletak di kampung sebelah. Murni masih didatangi oleh sosok pocong Abu. Pocong Abu masih mengetok-ngetok pintu kamarnya. Tok 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 tok. Tok 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 tok. "Dek. Dek, Murni. Yuk, Dek, kita pergi, Dek. Ini abang, Dek. Abu. Dek, buka jendelanya, Dek." Suara itu terus menghantui Murni hingga Murni ini jatuh sakit. Kejiwaan Murni pun hari demi hari terganggu. Sudah beberapa tabib, sudah beberapa orang pintar yang mencoba untuk mengobati Murni. Namun usaha dari keluarga Murni untuk mengobati Murni ini sama sekali tidak ada efeknya. Sama sekali nggak manjur. Sosok pocong Abu terus mendatangi Murni setiap malam. Bahkan di hari-hari Murni ini kondisinya sudah semakin memburuk. Sosok pocong Abu ini bukan cuman terdengar dari luar rumah, mengetok-ngetok jendela. Sosok pocong Abu sudah mulai menampakkan diri di hadapan Murni. Jadi kalau malam-malam Murni itu teriak, itu bisa dipastikan kalau pocong Abu itu sudah berada di hadapan Murni.
dengan wajah yang sudah mulai hancur, dengan lidah yang menjulur panjang. Pocong itu terus mengatakan, "Dek, ayo dek ikut abang dek. Ayo dek ikut abang dek. Ayo dek." Sosok itu terus mengajak Murni. Hingga pada suatu hari, kondisi kesehatan dari Murni ini sudah semakin buruk. Informasi itu terdengar oleh keluarga dari almarhum Abu, oleh kedua orang tua Abu. Kedua orang tua Abu pun lantas mendatangi keluarga Murni untuk melihat kondisi kesehatan dari si Murni ini. Yang mana Murni ini dulunya sangat cantik sekali. Wanita dengan tubuh tinggi, dengan body yang semok lah ya, bisa dikatakan seperti itu. Hampir sebulan ini Murni ini nggak mau makan. Murni nggak bisa tidur. Kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Matanya sudah cekong, wajahnya sudah pucat, dan Murni sudah terlihat sangat kurus sekali. Ketika ibu dari si Abu ini melihat kondisi kesehatan Murni seperti itu, ibunya Abu pun menangis, memeluk Murni, meminta maaf kepada Murni. Karena keputusan dari ibunya Abu untuk menikahkan Abu secepat mungkin lah yang membuat Abu ini mati gantung diri. Dan kedua orang tua Murni pun meminta maaf juga kepada kedua orang tua Abu, karena semasa hidup Abu ini selalu direndahkan, selalu dilecehkan oleh kedua orang tua Murni. Di sini kedua keluarga itu pun sudah mulai berdamai, sudah mulai menyadari kesalahan-kesalahan dari mereka masing-masing. Mereka menghalangi cinta sejati yang dimiliki oleh kedua orang anaknya. Membeda-bedakan orang dari kasta, membeda-bedakan dari harta yang dimiliki oleh keluarga. Sehingga cinta Murni tidak dapat dimiliki oleh Abu, dan cinta Abu tidak dapat dimiliki oleh Murni. Hingga semua kejadian ini pun terjadi. Tapi dengan kedua keluarga ini sudah saling bermaafan, kondisi kesehatan Murni tidak juga membaik. Teror pocong Abu semakin terdengar senter di kampung tersebut. Beberapa warga, beberapa teman dekat Abu didatangi oleh sosok pocong Abu. Sosok pocong Abu ini tidak lain, yang diucapkannya cuma Murni. Kalau bahasa Jambi, kalau untuk memanggil teman dekat itu Jo. Ya, kalau Jo itu ya seperti bro lah, bro gitu ya. Jadi teman Abu ini kita sebut saja dengan nama Bakar. Jadi Bakar pada suatu malam didatangi oleh pocong Abu. Pocong Abu berpesan kepada Bakar, Kar, hei, Jo. Bakar yang sedang berjalan ya, dari rumahnya menuju ke salah satu warung yang ada di desa tersebut, mencari sumber suara di kegelapan malam. Jo, Kar, sini Kar. Di sini Bakar mencoba untuk mencari sumber suara yang memanggilnya. Sampai ketika Bakar memperhatikan di sekitarnya, ada semak-semak ya, di pinggir jalan itu ada semak-semak. Dia melihat seperti ada bayangan putih. Bayangan putih itu semakin lama semakin jelas, semakin lama semakin mendekati Bakar, dan bayangan putih itu mewujud menjadi pocong Abu. Wajahnya ya, Bakar ini belum bisa ya melupakan wajah sahabatnya Abu. Wajahnya itu persis sekali dengan Abu. Tapi lidahnya itu ulur panjang, membuat Bakar ini takut. Tapi Bakar ini nggak bisa lari. Dia cuma bisa melotot menghadapi pocong yang ada di hadapannya, dan pocong Abu mengatakan, Jo, bawa Murni Jo. Bawa Murni ke sini Jo. Jo, aku minta tolong Jo. Bawa Murni ke sini. Lantas pocong itu pun tiba-tiba menghilang. Bakar pun di sini duduk di pinggir jalan ya. Di malam itu Bakar duduk sambil gemetar. Di dalam hatinya dia terus beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bayangan dari sosok pocong yang ditemuinya barusan masih teringat jelas, dan Bakar pun bergegas pulang ke rumah. Nah, bukan hanya Bakar yang ditemui oleh sosok dari pocong Abu ini. Banyak warga yang diganggu oleh sosok pocong Abu ini. Nah, jadi dengan kesehatan Murni yang semakin hari semakin gak karuan lagi ya, semakin memprihatinkan, tapi teror pocong Abu ini hampir setiap malam orang tua Murni ini terdengar teriak.
Bahkan pocong abu ini nggak datang malam aja. Siang-siang pun bayangan dari si pocong abu ini sering melintas di hadapan si Murni. Murni teriak ketakutan. "Bang, tolong bang. Kalau abang cinta sama aku, kalau abang sayang dengan aku, jangan takut-takutin aku bang. Aku takut bang, aku takut." Tapi semakin Murni ini mencoba untuk mengusir bayangan sosok pocong si abu ini dari pikirannya, sosok pocong abu ini seolah-olah marah. Nah, disitulah yang membuat Murni ini seolah-olah ya tersiksa sekali lah. Seperti jiwanya ini terikat dengan sosok pocong yang sangat menakutkan tersebut. Hingga pada suatu hari, ayah dari si abu ini bertemulah dengan seseorang. Kita sebut saja dengan nama Kiai Jalil. Kiai Jalil ini salah satu pembuka agama yang berada di desa seberang. Ya. Jadi di Jambi itu ada sebuah daerah ya di pinggir laut lah, boleh dikatakan, yang namanya tidak bisa saya sebutkan di sini. Di daerah tersebut ada seorang pembuka agama yang keturunan dari baginda besar Nabi Muhammad SAW yang sering kita sebut sebagai Habib. Nah, jadi kita sebut saja namanya Habib Jalil. Ayahnya Abu ini nggak sengaja bertemu dengan Habib Jalil karena ayahnya almarhum Abu ini kan berjualan di pasar. Nah, ketika Habib Jalil ini ke pasar tradisional di tempat ayahnya Abu ini berjualan, Habib Jalil ini mampir membeli sesuatu di tempat dagangan ayahnya Abu ini. Nah, ayahnya Abu ini melihat kalau penampilan Habib Jalil ini kok berbeda dari orang-orang lain. Dia menggunakan syal, dia menggunakan jubah, dan ayahnya Abu pun bertanya kepada Habib Jalil, "Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz dari mana?" Habib Jalil menjelaskan semua. Dia datang dari sini, dia mau ke sini, dan Habib Jalil ini sedikit menjelaskan tentang ya seperti kayak kebetulan ya, kayak Habib Jalil ini seperti memang ditakdirkan bertemu dengan ayahnya Abu. Habib Jalil ini seperti sedang membicarakan sesuatu yang kejadiannya yang hampir sama persis lah yang dialami oleh keluarganya Abu dan keluarganya Murni. Lantas di sini bapaknya Abu pun meminta pertolongan kepada Habib Jalil. Singkat cerita, Habib Jalil pun dibawa datang ke rumah Murni untuk melihat kondisi kesehatan dari si Murni ini. Habib Jalil mengatakan, "Insya Allah, ketika Allah berkehendak, Allah memberikan pertolongannya, tidak ada yang tidak mungkin." Nah, ya, dia mengatakan kepada Murni, "Insya Allah, sosok bayangan dari pocong yang kamu lihat, sosok dari bayangan pocong yang selalu menakut-nakuti kamu, insya Allah akan hilang. Dengan syariat, kamu potong rambut kamu." Nah, jadi Murni ini kan rambutnya panjang, rambutnya ikal panjang, bagus sekali. Rambut itu panjang hampir ya sampai ke pelipatan kaki, melewati bagian punggung. Rambut itu panjang sekali. Habib Jalil mengatakan, "Potong rambut kamu dan kamu harus pindah dari desa ini. Insya Allah, gangguan pocong yang menakut-nakuti kamu, yang mengganggu kamu, insya Allah tidak akan datang lagi." Dan apa yang dikatakan Habib Jalil pun segera dilakukan oleh kedua orang tua Murni. Rambut Murni yang panjang dipotong sebatas bahu, dan setelah Murni ini memotong rambutnya sebatas bahu, diadakanlah acara selamatan sekalian perpisahan. Keluarga dari si Murni ini pindah keluar daerah yang ada di Provinsi Jambi, tepatnya di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Pindah jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Dan alhamdulillah, setelah Murni pindah, Murni sudah tidak lagi bertemu dengan sosok pocong abu yang menakut-nakutinya, sosok pocong abu yang selalu mengajak untuk ikut Dek, ini abang, ayo ikut abang. Sosok pocong yang sudah hampir membuat Murni gila. Nah, warga-warga kampung pun sudah tidak lagi diteror oleh sosok pocong abu dengan lidah yang menjulur panjang. Jadi, kejadian ini terjadi di sekitar tahun 1975 yang lalu. Kejadian ini terjadi di desa atau di kampung tempat tinggal ibu saya tinggal. Cerita ini saya dapat dari ibu saya. Kejadian ini kisah nyata, namun mohon maaf lokasi kejadiannya tidak dapat saya sebutkan karena sampai sekarang ya,
ibu saya dengan si Murni ini usianya nggak berpaut jauh. Sampai sekarang ibu saya ya mengatakan kalau Murni itu masih belum dapat menikah. Nggak tahu alasannya apa, ibu saya bilang. Mungkin Murni belum bisa move on dari sosok Abu, cinta pertama yang sangat berkesan sekali di kehidupan Murni. Nah, ibu saya mengatakan 2 tahun setelah Murni pindah dari rumahnya yang lama, pindah ke salah satu desa atau salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, Murni ini pernah main-main. Ya, dia main ke kota Jambi, main-main, mampir lagi ke bekas tempat tinggalnya Murni ini. Kan Murni di sana banyak teman-teman. Bertemulah dengan ibu saya di sana. Ibu saya mengatakan setelah 2 tahun kondisi kesehatan Murni sudah kembali seperti biasa. Rambutnya pun sudah mulai panjang lagi. Tubuh Murni yang tadinya kurus sekarang sudah mulai berisi lagi. Jadi semoga kisah yang saya bagikan ini sedikit bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Sedikit yang ingin saya tambahkan di sini. Ketika kita belum ikhlas untuk kehilangan, jangan pernah mencoba untuk memiliki. Ketika kita belum sanggup ditinggali, jangan pernah sekalipun untuk mencintai. Jadi takutnya seperti apa yang dialami oleh si Abu. Ketika dia mencintai seseorang, cinta itu tidak dapat dimiliki oleh Abu. Abu singkat pikirannya memutuskan untuk mengakhiri hidup. Sebenarnya, apa yang dilakukan Abu ini adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh agama. Sangat dibenci oleh Allah. Jadi, semoga kisah ini bisa kita ambil sedikit hikmah dan pelajarannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah yang saya bagikan. Terima kasih untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan agar channel ini dapat berkembang. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.